Dulu itu aku sebelum ngerakit PC itu joki game, joki Mobile Legend itu sampai bisa dari hasilnya Mobile Legend itu bisa buat ngelamar Safira, beli cincin, beli apa seserahan itu ya itulah dari Mobile Legend jual beli Mobile Legend nganes KB tak lakoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Rohman. Usaha yang saya rintis ini adalah jual beli komputer. Jadi tentang perakitan komputer, apa yang berkaitan dengan komputer. Kalau laptop masih belum. Awalnya itu apa ya? Sebenarnya coba-coba sih. Awalnya coba-coba karena kan pada saat lulus kuliah itu kira-kira 6 bulan lah, 6 bulan setelah lulus kuliah cari kerja sana sini, masih masukkan lamaran tapi belum ada panggilan. Waktu itu juga pernah ada panggilan tapi waktunya itu nggak bisa saya hadiri, kalau nggak salah pas itu di Malang lamarannya. Terus daripada saya nganggur gitu ya, sambil iseng-iseng ngisi waktu, saya buat video di YouTube itu tentang ya apa merakit komputer, menjelaskan tentang komputer gitu. Nah, pada saat itu ada subscriber saya yang tertarik pingin rakit PC. Padahal di sini saya masih belum eh, buat atau belum ada toko ya, belum ada modal, belum ada apa-apa. Jadi hanya buat konten gitu ya dari untuk ngisi waktu luang. Subscriber ini kalau nggak salah dari Bali, saya lupa namanya mas siapa. Dia kerja di Bali tapi asli Lumajang gitu. Nah, dia konsultasi lah sama saya ya. Pertamanya dari IG, terus tak kasih nomor WA, konsultasi di WA. Mas, saya ada budget kisaran 4 juta, pengen ngerakit PC, pengen main game, pengen ngedit gitu. Bisa ndak mas kira-kira? Bisa mas, budget 4 juta itu tak sarankan pakai AMD Ryzen 2200G ya. Saat itu tahun 2019, pertengahan 2019. Nah, saat itu apa namanya? Saya kan nggak ada modal, belum ada modal nih, nggak dibantu orang tua juga karena memang orang tua pengennya saya kan kerja gitu ya, kerja di luar di kantor kayak gitu. Nah, terus orang ini saya bilang, wah mas saya kalau ngerakitin dulu saya nggak bisa, soalnya saya ini nggak ada modal juga. Oh nggak apa-apa mas, nanti saya transfer aja gitu. Itu langsung ditransfer penuh, hitungannya berapa? Kalau nggak salah sekitar 4.200.000 apa waktu itu ya, 4.200.000 apa gitu. Nah, ditransferlah ke saya. Padahal waktu itu subscribernya masih kurang dari 2.000 kalau nggak salah ya. Masih kurang dari 2.000. Itu dia percaya ke saya. Terus saya buatin lah, saya belikan di toko-toko lokal ya di daerah daerah saya, di rumah saya waktu itu. Terus tak buatkan rakitan sekitar 4 juta itu jadi Ryzen 2200G. Terus motherboardnya pakai AS ROG A320, RAM-nya 8 GB, masih belum SSD kalau nggak salah. Harddisknya pakai 500 GB, saya lupa. Terus power supply-nya 400 watt dengan casing yang ya lumayan lah untuk dibilang casing gaming. Itu udah jadi, terus saya review ya, saya minta izin dulu mas, tak review di YouTube ya. Ya, tak review jadi videonya. Nah, dari video itu rame gitu loh, dari ternyata videonya rame. Nah, setelah rame dari video itu mulai banyak yang pengen pesen gitu ya, dua ada 3 orang 5 orang kayak gitu. Banyak, tambah lama tambah tambah banyak gitu.
Ya caranya nggak apa ya, kepercayaan aja sih, nggak pakai marketplace kayak pihak ketiga gitu, nggak pakai. Jadi sistemnya hanya via kepercayaan. Mereka biasanya bayar uang muka dulu 50%, terus sisanya kalau komputer siap dikirim, udah selesai, udah ready, minta requestnya apa aja, aplikasi, game, software, apapun itu nanti saya downloadkan, saya instalkan, udah selesai, saya videokan. Nah, kalau udah dilunasi, baru saya packing kayu dikirim, kayak gitu. Nah, jadi modalnya itu nggak ada modalnya. Kalau dibilang modalnya berapa, nggak ada modalnya. Karena semua berawal dari sana, apa? Dari pertama yang dilunasi itu. Jadi dari keuntungan itu saya jadikan modal, lama-lama jadikan modal belikan barang apa, misalkan prosesor dari RAM kayak gitu. Jadi yang bisa ready stock di toko. Lama-lama bisa jadi toko. Setelah berapa, mungkin 2 tahunan ya, 2 tahunan itu beli rumah, terus sisanya sebelahnya itu saya jadikan toko ini kecil ini. Dari saat kuliah saya itu kan dari keluarga yang bukan keluarga yang mampu ya, jadi keluarga menengah ke bawah lah. Jadi dulu itu mau beli laptop itu harganya mahal, jadi mau nggak mau ya pakai komputer itu kan dulu harga 2 jutaan 3 jutaan, speknya juga lumayan kan. Saya juga suka ngegame kan, jadi milih anu aja lah, apa, komputer daripada laptop. Maksakan beli laptop yang 3 juta tapi cuman buat ngetik aja gitu, lebih baik beli komputer. Kalau komputer saya itu dari SMP ya, SMP, tapi bukan bukan di rakitan atau dan lain-lain. Di SMP itu zaman-zaman masih jadi anak warnet, pulang sekolah ke warnet ya kayak gitu, mulai mulai suka lah sama komputer ini. Wah, enak ya kalau punya komputer, nanti bisa ngegame sendiri di rumah. Ya, intinya awalnya sih gara-gara suka komputer karena suka ngegame gitu. Kalau pengalaman pahit ya, ya misalkan kita beli barang second gitu ya, kita coba, biasanya kan garansinya 1 sampai 2 hari. Apalagi misalkan beli barang second dari marketplace kan, misalkan transaksinya udah selesai, pasti kebanyakan sellernya udah lepas tanggung jawab. Nah, itu biasanya beli barang second, nyatanya 3 hari ke depan rusak. Beli barang baru pun terkadang itu nggak apa namanya, tidak memungkinkan posisinya itu apa, selalu bagus gitu. Jadi kadang ya apa namanya, beli barang baru ya kadang nggak display, kadang apa, itu sering terjadi. Misalkan beli RAM, beli VGA, tapi yang paling sering itu RAM terus motherboard terus VGA. Jadi nggak semua barang baru itu pasti kondisinya mulus gitu ya. Memang kebanyakan mulus, tapi kan bisa ada cacat pabrik kayak gitu. Kalau yang menyenangkan ya apa ya, ya kerjaannya kan sesuai passion atau sesuai hobi lah. Ini kan hobi saya gitu. Jadi suka ngerakit ya, terus apa ya, ya kerjanya santai, menurut saya santai ya. Terus nggak ada nggak ada ininya, apa namanya, nggak ada deadline-nya. Ya ada sih deadline-nya, itu deadline untuk menyelesaikan PC ya, tapi maksudnya nggak ada untuk apa ya, apa sih, target. Nggak ada kejar target gitu, jadi ya mengalir aja gitu. Yang pernah saya rakit itu dari harga 1 jutaan, karena itu konten juga ada di dulu itu di YouTube saya. Dari 1 jutaan ada, cuman sekarang saya rata-rata untuk sekarang itu kisaran 3 sampai 4 juta yang paling murah, dan yang paling mahal itu
dulu pernah ngerakitin sampai 47 juta, sampai sama monitornya itu hampir 50 juta lah, 50 juta lebih itu punya orang Pamekasan ya, punya orang Pamekasan. Itu sekarang jadi streamer pertama di Facebook Gaming, terus sekarang kayaknya pindah ke Boyah. Itu dia komputernya segitu untuk untuk dibuat ngedit, untuk dibuat live streaming, untuk dibuat main game. Jadi memang kebutuhannya banyak. Ada pengiriman itu memang kan eh, namanya barang elektronik ya, terus dipaketkan sudah meskipun udah di packing seaman mungkin ya, tapi ya keadaan kita nggak tahu juga. Itu saya pernah mengalami 2 kali kerusakan ya saat pengiriman. Pertama itu ke Medan. Ke Medan ini karena kesalahan ekspedisi waktu itu. Itu pure kesalahan ekspedisi, karena waktu itu saya minta udah bayar packing kayu dan asuransi, tapi nyatanya itu setelah dikirim itu nggak ada packing kayu dan asuransi. Akhirnya komputer sampai Medan itu rusak dalam keadaan penyok gitu ya, mungkin tertimpa sama tertimpa sama barang-barang berat yang lain kan, soalnya saya kirimnya pakai kargo gitu. Nah, di sana untungnya pihak ekspedisi ini mau bertanggung jawab gitu. Jadi ditulis harga PC-nya waktu itu 6 juta, itu dikembalikan 100% uangnya senilai 6 juta. Jadi saya rakit ulang komputernya. Gitu. Terus yang kedua, dulu pernah ini nggak tahu ya kesalahan ekspedisi atau gimana. Waktu itu sudah di packing kayu, udah dikirim, tapi di sana ada basahnya jadi paketnya itu kardusnya basah gitu. Orangnya juga nggak tahu ya, langsung buka packing, langsung dinyalain, PSU-nya ngasep gitu, konslet jadinya. Nah itu untungnya masih saya mau ngeklaim garansi, tapi kayaknya terlalu lama waktu itu. Jadi saya kirim barang baru ke sana. Itu sih pengalaman nggak enaknya kalau online ya. Jadi kan barang udah siap, udah ready dari sini, udah bagus gitu ya. Kondisinya juga semuanya baru. Terus dikirim ke sana ada apa-apa. Itu yang kadang bikin deg-degan, apalagi misalkan komputernya mahal kayak gitu. Resikonya itu sih. Kalau finansial itu mobil ya. Pertama itu gaji yang saya kumpulin, penghasilan kumpulin itu saya belikan mobil. Buat apa? Pertama buat ngangkut-ngangkut ya. Misalkan kulak barang atau mau ngirim paket. Dulu masih di Bondowoso itu soalnya untuk pengiriman harus ngirim sendiri. Kalau sekarang udah di Kediri itu pengiriman udah diambil sama kargonya. Jadi lebih enak. Terus yang udah kelihatan itu mungkin rumah sih ya, beli rumah terus bangun rumah ya, itu. Terus yang kedua itu biaya nikah ya, biaya nikah sendiri ya. Itu sih yang yang tak banggain, itu bayar pernikahan dari gedung, sewa gedung, uang makan, terus kok makan sih, catering, terus dan lain-lain, itu undangan, itu pakai uang sendiri. Itu yang dibanggakan. Terus ya orang tua juga seneng gitu, dari yang tadi pengen saya kerja di luar gitu ya, kerja kantoran, jadi sekarang itu udah orang tua udah anggapannya udah merestui gitulah. Ya wes gak apa-apa, dilanjutin aja memang bener-bener profit gitu. Berarti sebelumnya nggak ada dukungan? Iya, bukan nggak ada dukungan sih, kayak ya wes tinggal, iya sih ya, bisa dibilang juga nggak ada dukungan, kayak ya tinggalan aja daftar CPNS. Jadi orang tua pengennya kan kesana, mungkin karena udah dikuliahkan mahal-mahal juga kan.
Terus apa namanya, yang terakhir itu ya bisa beli rumah. Bangganya itu bisa beli rumah secara cash, alhamdulillahnya. Itu juga orang tua bangganya minta ampun. Wah, umur segini udah bisa punya rumah sendiri kayak gitu. Ini dulu beli rumah itu tapi nggak langsung cash sih. Ini cashnya cash tempo. Dalam 6 bulan, 6 bulan harus sudah lunas. Tapi kalau sebelum adanya COVID ya, sebelum adanya mining, itu bisa 25 sampai 35 rakitan tiap bulannya. Itu. Tapi semenjak pertama ada COVID ya, ada COVID itu nggak begitu menurun lah, mungkin sekitar 15 sampai 30 ya. Itu. Cuman terus ada setelah COVID ini ada gelombang baru lagi, mining. Waduh, ini kacau ini. Ini lebih, menurut saya ini lebih dari PPKM ya kalau mining ini ya. Jadi harga-harga semua itu meningkat ya, jauh meningkatnya. Bukan jadi menurut saya ini lebih dari PPKM ya untuk pebisnis komputer ya. Apalagi komponen-komponen ini semua naik. Misalkan VGA ini nih yang biasanya dibuat mining, RTX 360, 360 Ti, 370 itu naiknya aduh bisa 3 kali lipat. Ini awal-awal keluar dulu harganya sekitar 9 juta sampai 11 juta awal-awal keluar. Sekarang sudah 25 jutaan kalau versi yang non LHR ya. Kalau yang versi LHR mungkin sekitar 18 jutaan kayak gitu. Maka apa ya? Jadi ini memang yang membuat penurunan sih, penghasilan jadi nurun. Terus ini dulu ini VGA laris ya dulu. Saingannya RX 570. Harganya itu dari 2 jutaan lah. Ada yang di bawah 2 juta sedikit tapi 1.900.000 ini paling laris. Sekarang ini jatuhnya ke 3.400.000. Mahal, semua mahal ya. Jadi kayak gitu sih, lebih parah dari PPKM kalau menurut saya nggak masalah, yang penting harga VGA jangan naik. Langsung DM di Instagram aja dulu, tanya-tanya lewat di sana, bisa di aldi.rohman atau cari toko komputer Kediri, bisa lewat Instagram. Bisa DM di Instagram saya tadi, aldi.rohman, atau kalau mau lihat-lihat hasil rakitan saya bisa di Instagram juga. Kalau mau lihat reviewnya yang udah tak rakit itu ada di channel YouTube saya, Algatech ya. Jadi kalian bisa lihat dari PC rakitan 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta, 7 juta, 20 juta, 15 juta, ada di sana semua. Kalau tips untuk merakit PC ya, yang menurut saya untuk sekarang karena VGA mahal, itu sebenarnya untuk merakit PC ditentukan budgetnya dulu, baru kebutuhan. Jangan kebutuhan terus budget ya. Jadi misalkan budgetnya ada 7 juta ya, budgetnya ada 7 juta. Terus kebutuhannya pingin gaming sama editing. Nah, di sana kalau saya sarankan sih itu pilih PSU dulu ya, yang bagus. PSU itu power supply yang untuk menyuplai listrik ke komponen. Jadi kalau PSU-nya bagus, insya Allah itu komponennya jadi lebih awet gitu ya. Jadi misalkan PSU-nya beli yang kisaran 800.000. Misalkan pakai Corsair, Seasonic atau Cooler Master kayak gitu ya. Terus prosesornya yang saat ini murah, bisa ambil i5 10400F ya, kayak gini ya, bisa ambil itu. Terus mubunya kalian bisa pilih yang udah 4 slot, atau kalau nanti pengen upgrade kalian bisa pilih yang 2 slot aja nggak apa-apa. Kalau memang nanti pengen RAM-nya nggak begitu butuh banyak. Kalau memang kalian misalkan butuh banyak RAM-nya, pilih yang mubunya 4 slot. Kemudian RAM-nya cukup 8 GB aja dulu kalau pertama. Nah, sisanya
kalau budgetnya 7 juta itu tadi kalian bisa belikan VGA GT 1030 tadi. Casingnya bebas lah kalau casing ya. Storage-nya wajib SSD ya, biar kenceng. Terus harddisknya kecil-kecilan aja atau nggak usah harddisk dulu. Nanti biar kalau ada rezeki lagi baru dipasangin harddisk. Jadi misalkan udah jadi dengan budget 7 juta itu kalian bisa upgrade lagi VGA-nya kalau ada rezeki tanpa harus membeli PSU lagi. Karena tadi udah beli PSU yang bagus, jadi yang diganti cuman VGA-nya. Kenapa saya sarankan GT 1030? Karena GT 1030 itu harganya naiknya masih di kisaran 300.000 400.000. Jadi kalau kalian jual lagi nggak terlalu rugi. Tapi kalau kalian misalkan udah ngoyo, udah minta langsung 1650 Super yang harganya sekarang udah di atas 5 juta, padahal dulu itu harganya 2,5 juta. Saat kalian beli itu nanti misalkan harganya udah balik normal, harga jualnya jauh kayak gitu. Kecuali kalau kalian sultan sih nggak masalah gitu. Kalau perawatan itu gampang, cukup dibersihkan aja sebulan sekali apa gitu, apa 2 minggu sekali. Debu-debunya itu cukup dibersihkan, terutama yang menempel-nempel di kipas itu biasanya kan susah dibersihkannya. Kalau itu segera dibersihkan, soalnya kalau nggak dibersihkan lama-lama RPM-nya itu menurun kecepatannya, jadi pendinginannya pada PC itu berkurang kayak gitu. Terus jangan lupa dicek listrik di rumah itu aman nggak alirannya. Kalau misalkan sering jeglek, mati listrik kayak gitu, pasang UPS biar komponennya awet. Biasanya serangan-serangan PLN itu yang bikin rusak cepet mati. PC itu cepet rusak. Misalkan bisa kena harddisknya, motherboardnya, bisa kena RAM-nya kayak gitu. Bisa VGA-nya juga kayak gitu. Rugi ya buat pengalaman aja. Oh, beli kayak gini gak enak ngono. Barangnya rusak itu kan kayak ada motherboard di atas itu wis rusak. Aku kadung tuku akeh, mbiyen tuku 5, beli 5 sing sing bisa 2, sing 3 rusak kayak gitu. Ya like beli second pengalamannya jadi nganu sih, beli dikit-dikit aja stoknya kalau second itu, pokoknya ada gitu di toko, gak wani akeh gitu. Pas saat udah nganu ndak kalau awal-awal kan ya sepi ya, waktu awal-awal buat itu ya sepi, maksudnya adanya cuman dua komputer, 3 komputer kan, cuman aku ya namanya masih awal, mana ada usaha awal tiba-tiba langsung rame, nggak ada. Itu kan aku dulu yang ngerakit PC ya joki game. Dulu itu aku sebelum ngerakit PC itu joki game, joki Mobile Legend itu, sampai bisa dari hasilnya Mobile Legend itu bisa buat ngelamar Safira, beli cincin, beli seserahan itu ya, itulah dari Mobile Legend, jual beli Mobile Legend nganes KB tak lakoni sampai sekarang. Kalau dibilang yang paling sepi dari bulan-bulan sekarang lah ya, itu mungkin bulan-bulan 2 bulan yang lalu lah, itu mungkin kayaknya itu cuman ada 9 apa 10 gitu rakitannya. Ya memang kalau bisnis kayak gini kan, apalagi harga mahal, PPKM juga ya. PPKM mungkin berdampaknya kan sama ekonomi masyarakat ya kayak gitu. Iya, ya karena hobi jadi ya tak jalanin, nggak ada misalkan kayak semangat atau nggak, karena ini hobi jadi saya melakukannya itu dengan senang hati, bukan saya ngelakukan ini berat itu enggak. Jadi memang karena seneng gitu loh. Tekanannya misalkan ada review ya, minta sponsor, minta suruh review barang, paling itu sih tekanannya. Aku minta cepet-cepet di upload. Cuman aku kayak kemarin ini misalkan ada berapa barang saat mana ya, Armageddon 1, terus PSU 2, terus itu water cooling 3. Ada 3 brand yang memang molor itu gara-gara pas waktu rame-ramenya rakitan komputer ya.
Terus yang kedua, pas aku kena COVID ya. Aku kena COVID, itu molornya sudah 2 minggu ya. Terus bapak meninggal ya, orang tua meninggal, itu molornya sekitar 10 hari. Nah, habis itu ya itu sih tekanannya karena apa ya? Dari luar karena aku nerima sponsor. Kalau aku nggak nerima sponsor ya nggak ada tekanan sebenarnya gitu. Ya itu tekanan tak buat sendiri gitu. Tips untuk yang pengen punya usaha ya, maupun komputer ataupun bukan, itu yang utama menurut saya yang udah saya alami itu, yang penting sesuai passion ya. Misalkan suka ngegame, ya udah passionmu di game itu. Jadi difokuskan di game. Mau ada orang luar mau ngomong apa, ya yang penting kan kita senang. Saya juga gitu dulu ngalamin kok nggak kerja, kok nggak ini, ya kayak berasa diremehkan itu. Wah, saya pernah sering udah kalau merasa diremehkan. Tapi setelah bisa beli ini kan mereka kayak kaget kayak gitu. Sesuai intinya, jalani usaha sesuai passion lah kayak gitu. Jadi menjalaninya itu bisa dengan senang gitu loh, nggak ada beban gitu. Wah, misalkan saya ada pelanggan nih, wah ada rakitan, wah saya seneng ngerjainnya, malah seneng kayak gitu. Karena memang sesuai passion kayak gitu. Padahal kalau dilihat dari segi pendidikan, saya lulusan Perikanan Kelautan Brawijaya 2017 ya. Padahal nggak sesuai banget ya dari yang tentang ikan, budidaya atau penangkapan ikan, jatuhnya ke barang elektronik, komputer gitu.